Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Uswatun Hasanah, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, lokal 6 Anan Reguler dengan NPM 182006476. Di sini saya akan membuat narasi tentang keamanan masyarakat guna memenuhi tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembangunan oleh dosen pembimbing Jumadi SAP MT. Yang saya bahas di sini adalah tentang masalah dalam keamanan masyarakat, tujuan dari keamanan masyarakat, permasalahan yang dihadapi oleh keamanan masyarakat, serta lembaga pemerintah yang menangani tentang keamanan masyarakat. Keamanan masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu persyaratan terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka terciptanya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Yang pertama, bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bahwa memelihara keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Permasalahan yang dihadapi: kejahatan konvensional seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan rumah tangga, pembunuhan, atau kejahatan asusila. Intensitasnya masih cukup tinggi dan semakin bervariasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin mengglobalnya dunia menyebabkan kejahatan transnasional seperti terorisme, pencurian uang, perampokan, pembalakan liar, pencurian ikan, penambangan liar, penyeludupan senjata api, perdagangan manusia yaitu perdagangan anak-anak dan perempuan, dan juga penyalahgunaan narkoba semakin tinggi. Upaya yang perlu dilakukan dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat adalah dengan cara sebagai berikut. Di sini saya menyebutkan ada 4 upaya. Di antaranya adalah security, surety, safety, dan peace. Yang pertama, security, yaitu menciptakan perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis. Yang kedua, surety, yaitu menciptakan perasaan bebas dari kekhawatiran. Yang ketiga, safety, yaitu menciptakan perasaan terlindungi dari segala bahaya. Dan yang keempat, peace, yaitu menciptakan perasaan damai dalam lahir dan batin. Yang pertama, security, yaitu menciptakan perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis. Maksudnya adalah menciptakan perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, yaitu memberikan rasa aman dari gangguan fisik seperti KDRT, kekerasan terhadap anak, main hakim sendiri, dan perampokan dan berbagai macam kejahatan fisik lainnya. Karena kalau fisik masyarakat tidak aman, maka psikis masyarakat pun akan terganggu karena gangguan tersebut. Yang kedua, surety, yaitu menciptakan perasaan bebas dari kekhawatiran. Menciptakan perasaan bebas dari kekhawatiran karena terganggu fisik dan psikis tersebut, maka akan timbullah perasaan khawatir dari masyarakat tersebut. Maka dari itu tugas pemerintah adalah menciptakan perasaan masyarakat untuk bebas dari kekhawatiran yang berlebihan dari gangguan-gangguan fisik maupun psikis. Yang ketiga, safety, yaitu menciptakan perasaan terlindungi dari segala bahaya. Menciptakan perasaan terlindungi dari segala bahaya. Apabila keamanan dalam masyarakat telah ditegakkan oleh lembaga pemerintah yang menanganinya, maka masyarakat pun merasa telah dilindungi dan akan selalu merasa aman. Yang terakhir, peace, yaitu menciptakan perasaan damai dalam lahir dan batin. Menciptakan perasaan damai dalam lahir dan batin
Apabila semua sudah terlaksana, maka perasaan nyaman dan damai pun akan tercipta, sehingga masyarakat lebih nyaman dan merasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik beribadah maupun aktivitas lainnya. Lembaga pemerintahan yang memberikan keamanan kepada negara dan masyarakat. Di sini saya akan menyebutkannya beberapa. Yang pertama, kepolisian, yang kedua KPAI, yang ketiga Komnas HAM, yang keempat Komnas Perempuan, yang kelima Badan Narkotika Nasional atau BNN, yang keenam Linmas atau Hansip. Yang pertama, kepolisian. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Yang kedua, KPAI, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Karena banyaknya kejahatan yang terjadi terhadap anak, maka KPAI bertugas memberikan serta melindungi hak pemenuhan terhadap anak. Yang ketiga, Komnas HAM. Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah sebuah lembaga negara di Indonesia yang punya fungsi dan tugas yang sangat penting, yaitu mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Yang keempat, Komnas Perempuan. Tugas dan wewenang Komnas Perempuan tersebut diantara lain, yang pertama menjadi sumber informasi tentang hak asasi perempuan sebagai HAM dan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM. Yang kedua, menjadi negosiator dan mediator antara pemerintah dan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan. Yang ketiga, menjadi inisiator perubahan serta perumusan kebijakan, termasuk perangkat dan sistem hukum, serta sistem dan kapasitas penanganan atau pelayanan bagi korban yang memberi perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak perempuan. Keempat, menjadi pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM. Yang kelima, menjadi fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan, dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang kelima, Badan Narkotika Nasional atau BNN. Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non-kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Kemudian yang terakhir, Linmas atau Hansip adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial, dan kemasyarakatan. Kesimpulan dari narasi saya kali ini adalah, apabila keamanan masyarakat telah ditegakkan, maka masyarakat pun akan merasa nyaman karena keamanan suatu negara tergantung dengan keamanan masyarakatnya. Terima kasih, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.